Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama peneliti Drone Emprit, Nova Mujahid, dan Guru Besar Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Prof. Janianton Damanik. Saya ingin ke Prof. Damanik terlebih dahulu. Prof, tadi kita sudah sama-sama mendengar paparan dari Mas Nova bahwa sentimen negatif itu naik tinggi, tapi kemudian ada sentimen positif dan itu berubah. Meskipun masih banyak sentimen atau emosi anger di sini ketika jenazah Juliana mulai diangkat. Sebenarnya bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan sentimen yang sekarang mulai berbalik? Ya menurut saya sih bisa saja Mbak. Jadi kita harus memahami bagaimana sentimen publik itu terhadap satu peristiwa yang yang mungkin menarik perhatian lah ini ya. Pertama saya katakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang berulang di Rinjani itu yang tentu saja kan menjadi satu titik lemah gitu ya, atau satu titik masuk bagi netizen itu mengatakan ini kejadiannya berulang-ulang, ini pemerintah ini kayak mana tau gitu, pada tidur semua kira-kira begitu bahasa apanya mungkin ya. Nah jadi memang langsung bangkit itu sentimen negatif seperti itu, dan bahkan saya menemukan informasi itu. Tadi ada sempat ditunjukkan gambarnya apa, ini perlu klarifikasi juga ya. Katanya Juliana itu masih hidup di bawah sana gitu ya. Saya nggak tahu kok bisa ada yang mengidentifikasi dia itu masih hidup gitu. Dari hasil Itu otopsi, Prof? sudah Dari hasil otopsi dinyatakan dia masih hidup 20 menit. bukan Mbak. Jadi sebelum tadi tayangan itu, kalau saya tidak salah satu hari yang lalu ada berita di media yang mengatakan bahwa Juliana itu masih hidup satu hari setelah jatuh. Nah ini saya kan nggak ada yang pernah mengoreksi ini siapa yang melihat dia itu hidup gitu. Kok berani-beraninya menjudge seperti itu satu hari setelah dia jatuh masih hidup gitu. Dan sempat teriak minta tolong gitu ya? Ada dalam berita. Ya. Jadi terkait dengan misinformasi itu strategi komunikasi apa yang harus dilakukan oleh otoritas tempat? Kita mau mengatakan begini, kita harus menjelaskan bagaimana kondisi lokasi itu, ya. Gunung Rinjani itu seperti apa toh gitu, pendakian itu seperti apa toh, risiko-risiko yang paling sangat sering dihadapi oleh wisatawan itu seperti apa gitu. Nah, kan banyak yang tidak jelas ini. Kejatuhan dia itu ya mungkin tidak ada kesalahan dari lokasi. Ini kita bukan membeli dia, mohon maaf. Kan itu tendensinya ya. Belum tentu karena kondisi yang ada di sana itu bisa saja dari faktor si wisatawannya kan. Karena sederhananya kurang bekal fisik dan sebagainya, kan itu bisa saja terjadi yang publik sama sekali nggak tahu. Nah, tapi langsung di-blame, jatuh ke sana, menjerit, minta tolong dan sebagainya, lalu tidak dievakuasi. Nah, yang mau dilakukan manajemen destinasi itu adalah memberikan informasi yang sejelas mungkin tentang situasi medannya. Medan ini hanya bisa dijangkau dalam, misalnya, kalau ada kabut jam segini sampai jam segini itu nggak bisa dijangkau apapun katanya, karena kabut. Dan bisa juga berisiko bagi tim evakuator gitu ya. Nah kan itu harus dilakukan manajemen. Bahkan sampai detail dia harus menjelaskan ketinggian, kecuraman dan risiko-risiko yang dihadapi oleh regu penyelamat atau SARS itu kalau itu dipaksakan. Gitu. Itu harus diberitahu seharusnya sejak hari pertama. Gitu. Nah, jadi soal peralatan gitu, saya mau mengatakan gini, dimanapun di destinasi pariwisata kita ya, apalagi kita di negara berkembang itu tidak ada selengkap peralatan yang ada di negara maju. Di Swiss sana pun kalau ada jatuh dari Alpen sana itu, menurut saya itu nggak langsung terus ada helikopter gitu terus terbang dalam tempo kurang dari 1 jam gitu, ya. Saya kok rasanya kok kita itu terlalu eksesif memberikan. Apa catatan Anda, Prof. Damanik, terkait dengan inovasi prosedur evakuasi yang harus dijalankan pasca bencana ini? Pertama, catatan saya begini, harus
dari sisi kita, manajemen destinasi itu harus memeriksa kembali kapasitas dari guide-nya. Apakah dilakukan misalnya syarat-syarat pendakian, diberlakukan syarat-syarat pendakian kepada seluruh pengunjung di sana, mulai dari tes kesehatan misalnya, sampai di level mana dia boleh misalnya kalau kurang fit badan itu sampai ketinggian berapa dia diizinkan, maka harus comply dengan seluruh ya guidance yang dibuat itu. Nah, pertanyaannya kemudian kan sekali lagi, siapa yang bisa menguji semuanya itu? Apakah guide-nya itu comply dengan dengan standar-standar itu, atau wisatawannya comply dengan? Kan nggak ada yang bisa memeriksa, karena itu di lapangan, gitu ya. Tapi bagi saya yang penting itu adalah manajemen destinasi itu hanya harus menegaskan kembali standar-standar pendakian yang ada di setiap destinasi-destinasi apapun karakternya, apakah nyelam, apakah gunung seperti ini, gitu. Itu harus ada dan harus dievaluasi setiap periode. Ya, misalnya kita mengatakan begini, kan beda ini kalau musim hujan dengan musim kemarau itu kan beda. Maka dia harus dievaluasi. Musim hujan itu mestinya sekali 1 bulan kita harus evaluasi tata cara pendakian itu. Kita harus evaluasi kesehatan si guide-nya. Kita evaluasi juga bagaimana dia mendapatkan training dan seterusnya. Kita evaluasi peralatan-peralatan yang kita punya. Bagi saya, barangkali itu yang belum kita lakukan gitu. Barangkali bagi saya itu gitu. Jadi kita misalnya gini, sederhananya gini. Kita naik kapal cepat ini mohon maaf, contoh yang lain. Ya, di situ dikatakan di sini peralatan lengkap, pelampung tersedia dan sebagainya. Lah pelampungnya dikunci di dalam box gitu, kalau tenggelam ya gimana? Nyari kuncinya ke siapa gitu. Baik. Nah hal-hal seperti ini kan harus diverifikasi sebelum ya orang itu berangkat naik ke gunung maupun naik kapal. Gitu. Itu menurut saya di situ kita agak teledor menurut saya. Sertifikasi pemandu khusus untuk pendakian gunung itu juga sudah ada, cuman memang karena kita tidak tahu parameternya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa. Prof. Damanik, saya dengar Anda harus segera ada kegiatan lain, tapi singkat saja Prof, apa pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pertama gini, karena observasi saya bukan soal teknikalis di lapangan, observasi saya itu adalah di pariwisatanya. Begini, ada kecenderungan kita itu untuk membiarkan wisatawan itu tanda petik berbuat sekenanya gitu ya, demi kita mencatat kinerja yang tinggi dari sisi kuantitas. Jadi penting sekali bagi kita angka-angka banyak wisatawan datang ke Rinjani, wisatawan mancanegara, bla 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 dan sebagainya. Itu masih sangat kuat dari hulu sampai ke hilir. Ya. Nah, ini harus saya kira harus dievaluasi bahwa yang kita cari itu bukan soal jumlahnya, karena jumlah itu juga punya toksiknya juga, antara lain misalnya karena kita ingin sebanyak mungkin datang ke Rinjani, ya tadi misalnya soal keselamatan, soal kenyamanan itu sudah barangkali harus dinomorduakan, sehingga berisiko macam-macam gitu. Jadi penting bagi kita ya bahwa penentuan wisatawan yang boleh dan tidak boleh itu mendaki itu harus dimulai sejak awal. Ya. Jadi di bawah di bawah ya apa namanya itu. Baik, jadi sebelum mendaki itu harus ada seleksi, harus ada seleksi wisatawan secara ketat gitu, soal kesehatannya, soal pengalamannya dan juga termasuk guide-nya seperti apa. Gitu. Baik. Dan demikian kita bisa mengurangi risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Baik, evaluasi. Terima kasih, Mbak. Baik, evaluasi harus dilakukan dan kita semua publik harus tahu hasilnya seperti apa dan perbaikannya seperti apa. Prof. Damanik, saya persilakan Anda untuk undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas insight-nya. Ya. Mas Nova, kita lanjutkan kembali. Bagaimanapun sekarang damage has been done. Apa yang bisa kita lakukan, strategi komunikasi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sentimen negatif yang masih ada di udara saat ini? Memang
Ya, tadi sudah disampaikan sama Prof. Damanik juga, respon cepat dan respon yang terbuka itu sangat penting. Respon cepatnya adalah langsung disampaikan, harus setidaknya dalam beberapa jam setelah insiden itu terjadi, disampaikan apa yang sebenarnya terjadi, kondisinya seperti apa, petanya seperti apa, bagaimana yang sedang dihadapi oleh tim untuk menghadapi hal ini. Lalu disampaikan juga rencananya akan seperti apa, kendala-kendalanya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu akan membuat misinformasi dan disinformasi yang beredar menjadi lebih tertekan gitu ya, tidak memiliki potensi untuk berkembang lebih banyak. Oke. Ya. Kalau saat ini apa yang bisa dilakukan? Saya kira saat ini yang masih belum dijawab adalah tentang diskusi atau perdebatan apakah ini sudah meninggal ketika pada 20 menit ataukah masih bisa ditolong pada saat itu. Ini masih menjadi perbincangan di publik, meskipun saya kira amplifikasi dan pernyataan tegas, pernyataan jelas, dan pernyataan yang cermat dari pemerintah ya, yang menyatakan ini sudah, maaf sekali, sudah setelah 20 menit memang sudah meninggal, itu juga itu harus disampaikan kepada publik dengan bukti-bukti yang menjelaskan tentang itu. Itu yang belum terlihat ya? Bukti-bukti itu yang belum terlihat ya? Belum banyak, itu baru media massa yang banyak mengangkat tentang itu. Di publik masih belum banyak yang menerima itu, karena harus disampaikan bukti-buktinya. Kalau bukti-buktinya sudah disampaikan, akan lebih mudah bagi publik untuk mengamini, menerima pernyataan dari pemerintah, versi pemerintah, seperti itu. Baik, influencer yang selama ini selalu digadang-gadang menjadi aktor untuk promosi pariwisata kita atau semua program-program pemerintah Pak Prabowo deh, apakah mereka bisa kita fungsikan untuk mengubah sentimen negatif tadi menjadi positif? Saya kira itu tentu bisa difungsikan, tetapi kalau mengingat ini sudah selesai ya, evakuasinya sudah selesai dan kita lihat sentimen publik itu berubah sangat drastis pasca evakuasi, saya kira kalaupun melibatkan tidak akan terlalu banyak tidak akan terlalu banyak dampaknya. Yang pasti mengamplifikasi pernyataan-pernyataan resmi beserta argumentasi dan bukti-buktinya, itu saja. Tidak perlu, saya kira harus influencer yang terkenal kayak gitu. Dan karakter netizen di Indonesia itu ketika mereka mendapati ada berita-berita yang meragukan, ada informasi-informasi yang meragukan, biasanya mereka akan cross check kok ke media online, ke media massa kredibel. Jadi ketika media massa kredibel sudah menyatakan ini loh, sudah memvalidasi, memverifikasi informasi ini loh yang terjadi, netizen Indonesia biasanya tidak terlalu banyak menolak informasi seperti itu. Baik, kita lihat kembali besok apakah sentimennya angernya masih tinggi, Mas Nova. Mas Nova, terima kasih untuk insight-nya. Sehat selalu. Terima kasih, Ines Titi. Demikian tadi dialog saya dengan peneliti dari Drone Emprit, Nova Mujahid, dan sebelumnya ada Guru Besar Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Profesor Djanianton Damanik. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya, pemirsa tetaplah bersama kami.